invisible gorilla. Sangat memungkinkan orang untuk tidak bisa melihat informasi secara komprehensif pada saat tertentu. Bisa jadi pelajaran buat Travel Trek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cayo, masih di Kata Rudi Cayo edisi spesial sepak bola yang membahas tentang tim nasional kita Indonesia. Dan hari ini kita bahas tipis-tipis sesuatu yang di luar sepak bolanya, tetapi akan menyajikan informasi yang mungkin menarik buat teman-teman penggemar tim nasional Indonesia. Kita tentu saja ingat kemarin pada waktu pertandingan melawan Irak ada beberapa peluang, beberapa kesempatan di depan gawang yang seharusnya itu bisa dikonversi menjadi gol, tapi ternyata kita gagal memanfaatkannya dengan baik. Dan salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Rafael Strijk ketika dia sudah berada di depan gawang. Saya kagum sekali dengan permainan Rafael Strijk pada saat itu dengan dribbling yang sangat menawan ya, sangat bagus, bisa melewati dua lawan dan kemudian sebenarnya dia sudah berhadapan dengan penjaga gawang. Tapi ketika dia coba untuk melakukan eksekusi, menendang ke arah gawang, tetapi di depannya itu ada penjaga gawang, ya tentu saja itu akan terhalangi oleh penjaga gawang. Pada saat yang sama dari sebelah kiri muncullah Sain Patinama. Sain Patinama sangat bebas, tidak ada yang mengawal. Dan menurut pandangan kita, sebagai penonton, kita bisa menyaksikan Sain Patinama datang dan kemudian kita berpikir harusnya Rafael Strijk bisa mengoper kepada Sain Patinama. Begitu juga sepertinya Sain Patinama juga berpikir seperti itu. Karena Sain Patinama kemudian mengeluarkan atau menunjukkan gestur bahwa seharusnya Rafael Strijk mengoper ke dia, ya, dia menunjukkan gestur itu. Dia sangat menyesali itu, tetapi Rafael Strijk ketika diberikan protes oleh Sain Patinama juga masih belum merasa ya. Ekspresinya masih bingung. Yang jelas saat itu Rafael Strijk hanya terfokus pada menyesali bahwa kenapa peluang sebagus itu tidak bisa menjadi gol, itu yang dia sesali. Padahal sebenarnya dari sisi kiri Sain Patinama memprotes itu, protes dan marah gitu ya kepada Rafael Strijk. Tapi sepertinya saat itu juga dia masih belum memperhatikan marahnya Sain Patinama. Artinya bukan berarti dia tidak tahu ada Sain Patinama pada waktu marah ya. Tetapi dia tidak begitu menghiraukan itu. Dia hanya fokus kepada bahwa dia gagal mencetak gol. Nah, itu dalam situasi tendangan sudah dilakukan. Dia tidak memperhatikan seorang Sain Patinama yang sedang protes di sebelahnya. Nah, apalagi ketika dia sedang fokus menggiring bola seorang diri di depan gawang dan kemudian fokusnya itu ya bagaimana membuat gol di depan, maka apakah dia bisa melihat Sain Patinama di sebelahnya? Nah, ini yang jadi misterius kemudian. Kejadian-kejadian semacam ini kemudian sering membuat para penonton itu memprotes, menghujat para pemain seperti halnya dulu mungkin terjadi pada Marcelino. Meskipun kalau kita coba amati angle-angle-nya juga akan pasti sangat berbeda. Eh, yang sangat mencolok perbedaannya itu di Rafael Strijk ini, bahwa datangnya Sain Patinama itu dari kiri belakang. Ya. Sedangkan pandangan Rafael Strijk itu adalah ke arah bola dan gawangnya ada di depannya. Nah, itu yang membedakan mungkin. Tapi saya tidak tahu juga, mungkin fenomena semacam ini juga terjadi pada Marcelino. Dan fenomena ini sebenarnya ilmiah, teman-teman. Ini sudah sejak lama diteliti melalui sebuah eksperimen dan kemudian diterbitkan dalam sebuah buku ya, karya Christopher Cabris sama Daniel Simons ya, yang judul bukunya adalah Invisible Gorilla. Ceritanya begini kalau di dalam eksperimennya ya. Dalam eksperimen itu para pemain basket itu sedang bermain, ada pemain yang menggunakan baju yang berbeda, artinya dua tim itu pasti menggunakan baju yang berbeda. Kemudian seorang eksperimenti atau seorang pengamat diminta untuk menghitung lemparan bola dari pemain atau tim dengan kostum atau baju tertentu. Fokus tuh menghitung berapa banyak lemparan yang terjadi. Di tengah permainan,
ada seekor gorila yang melintas, bahkan sempat berhenti dan menari-nari di depan pengamat itu. Apa yang terjadi? Ternyata si pengamat itu ketika selesai proses eksperimen itu sudah menghitung berapa kali lemparan yang terjadi, dia ditanya, dia melihat gorila nggak tadi? Dia sama sekali tidak melihat gorila itu. Dan eksperimen ini sangat luar biasa ya, selain juga kemudian menggugurkan keyakinan orang atas intuisi bahwa diperlukan sebuah perhatian dan analisis atas informasi-informasi yang komprehensif. Tidak sekedar kita cukup dengan sekilas pandang atau mengikuti perasaan kita, tapi butuh informasi yang lengkap dan kemudian kita menganalisisnya. Itu kata buku ini berdasarkan eksperimen itu. Bahkan eksperimen ini bisa membebaskan seseorang dari kesalahan dakwaan, kesalahan pengadilan, seorang polisi yang melakukan pemukulan terhadap temannya karena sebenarnya ada penjahatnya yang di depan melintas melewati sebuah pagar, tapi dia justru lebih fokus untuk menangkap seorang polisi yang sedang mengejar penjahat itu, kemudian memukulinya dan akhirnya ini yang didakwa ya melakukan kesalahan. Tapi ternyata beberapa tahun pasca polisi tersebut ditahan, itu baru terbukti ada eksperimen ini dan ini berhasil membebaskan polisi tersebut. Nah, sekarang kembali lagi kepada Rafael Strijk. Berdasarkan eksperimen ini, tentunya Rafael Strijk sangat mungkin mengalami hal yang sama dengan fenomena invisible gorilla, yaitu dalam situasi yang sangat cepat, sepersekian menit, Sen Patinama datang dari sebelah kiri, sementara dia fokusnya, dia pingin banget dari bawah sadarnya atau dari motivasinya dia pingin bikin gol pada saat itu juga pasti Sen Patinama itu tidak bisa terlihat. Karena Sen Patinama juga datang dari belakang sisi kiri. Sementara dia harus segera melakukan keputusan untuk menendang. Nah, itu keinginan untuk menang, keinginan untuk membuat gol, ini tentu saja harus dilepaskan dari istilah egois dan tidak egois ya, tapi keinginan membuat gol. Karena keinginan buat gol belum tentu untuk diri pemain sendiri, tapi juga bisa untuk tim, untuk Indonesia. Jadi keinginan itu kuat, dorongan itu, dan dia hanya berhadapan dengan gawang, maka yang terpikir adalah mengeksekusinya dengan menendang. Nah, ini tentu saja sangat sulit bagi Rafael Strijk untuk mengetahui kedatangan Sen Patinama dari sebelah sisi kiri belakang. Artinya, intuisi yang digunakan oleh Rafael Strijk pada saat itu tidak cukup mengakomodir banyak informasi yang datang dari sekitarnya. Jadi tidak ada waktu dia untuk melakukan analisis, melakukan scanning dan mengoper itu kepada Sen Patinama. Tapi apakah kemudian hal ini bisa menjadi pelajaran dan kemudian dilatih oleh Rafael Strijk agar tidak terjadi lagi seperti itu? Bisa. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini wajar dan kita tidak bisa serta-merta kemudian mengatakan bahwa Rafael Strijk egois. Kita harus melihat itu secara komprehensif dan bahkan ada eksperimennya invisible gorilla yang sangat memungkinkan orang untuk tidak bisa melihat informasi secara komprehensif pada saat tertentu, pada saat dia harus fokus untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, ini yang terjadi pada Rafael Strijk. Nah, ini yang bisa jadi pelajaran buat Rafael Strijk di pertandingan yang akan datang. Para pemain, tidak hanya Rafael Strijk, itu bisa berlatih untuk memanfaatkan intuisinya. Justru bukan berarti lantas kita bilang bahwa intuisi itu tidak begitu berguna, tidak tepat. Kita harus mempertimbangkan informasi dan melakukan analisis. Ya, nggak begitu juga. Karena dalam sebuah tulisan yang kemudian meyakini eksperimen invisible gorilla ini, kemudian atas dasar eksperimen ini dia menentang tentang intuisi, menentang Malcolm Gladwell yang menulis tentang Blink, yang lebih mengandalkan intuisi, rasa sesaat gitu ya, keyakinan sesaat. Karena itu juga bisa benar. Jadi dalam sepak bola juga perlu mengasah intuisi itu, tetapi intuisi ini harus diasah sehingga tidak menghilangkan kesadarannya atas lingkungan, atas sekitar. Nah, ini yang perlu dilatih bahwa intuisi itu pun juga bisa digunakan untuk membaca lingkungan. Karena apa? Karena yang dibutuhkan ini situasinya dibutuhkan dalam kondisi yang sangat cepat, sepersekian menit. Kesempatannya hanya satu kali itu. Nah, itu yang perlu dilatih. Kemampuan scanning dengan cepat, kalau kita mau memang menggunakan informasi yang empirik, yang terlihat, yang tampak,
yang bisa diindra, maka latihan scanning secara cepat itu harus terus dilakukan dan mengasah intuisi bahwa ada kehadiran seseorang di sekitar kita. Karena bisa jadi kemampuan sekilas untuk membedakan merah dan putih, kalau kemarin kita mengacu kepada pertandingan Irak, kan merah sama putih ya, yaitu ada nggak satu titik merah muncul dan mendatangi kita. Nah, seragam timnas kemarin kan dia pakai merah, sementara Irak kan pakai putih. Nah itu, dalam sekian inci sudut mata itu harus dilatih untuk menangkap siluet warna merah itu ya. Nah, tapi bagaimanapun juga memang pemain selalu ketika dihadapkan pada sebuah kegagalan ya, misalnya gagal nyetak gol gitu ya, itu selalu ada saja yang butuh untuk disalahkan gitu mungkin dari pandangan penonton ya. Selalu ada seperti itu, tapi tidak apa-apa, ini adalah masukan karena memang dari sisi penonton atau dari sudut pandang penonton itu bisa mempertimbangkan berbagai informasi di sekitarnya. Sementara si pemain itu pada saat sepersekian menit itu dia fokus kepada mencetak gol. Nah, itu perbedaan sudut pandang pemain dan sudut pandang penonton. Itu kira-kira mungkin kita bisa sedikit lebih memperluas cara pandang kita bahwa dari sudut pandang pemain itu tidak mudah, kita tidak harus seimpulsif atau secepat itu memberikan judgement kepada pemain, menghakimi pemain, tetapi juga dari sudut pandang pemain ini bisa jadi input ketika pernah mengalami hal yang seperti itu, maka harus mengasah intuisinya untuk lebih cepat membaca informasi. Jadi ini agak paradoks ya, gabungan antara penggunaan intuisi dan indera, bagaimana membaca data-data atau gejala-gejala atau signal data di sekitar pemain. Itu saja dari saya untuk analisis saya terhadap situasi yang dihadapi oleh Rafael Strijk ketika berada di depan gawang saat itu. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selalu di kata Rudi Cahyo. Dan beri dukungan buat Rudi Cahyo TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.